Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Said Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang profiling, pelaku, dan korban fraud untuk mata kuliah Fraud and Forensic Audit yang didoseni oleh Bapak M. Hendry Yanyale, SEMAK, kelas 6 PEB. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Kami dari kelompok pertama. Yang pertama anggotanya yaitu ada saya sendiri, Putri Nurdiani, dengan NPM 2020150019. Yang kedua ada Clara Victoria Sirait dengan NPM 2020150022. Yang ketiga ada Erni Septiani dengan NPM 2020150012. Materi yang pertama ini akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Erni Septiani. Dipersilakan untuk Erni. Terima kasih Putri. Poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada profiling, kedua ada profiling pelaku fraud, ketiga profiling dalam kejahatan terorganisasi, keempat profiling korban fraud, dan yang kelima profiling terhadap perbuatan kejahatan. Next. Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui profiling dari para koruptor. Tuan Kota 2017 halaman 299 berpendapat bahwa dalam kriminologi dan akuntansi forensik, profiling merupakan salah satu cara yang penting dan bermanfaat untuk memberantas korupsi. Dengan memahami makna dari profil koruptor yang dihasilkan, maka akan memudahkan tugas seseorang akuntan forensik untuk turut serta melawan kejahatan korupsi. Profiling juga dapat digunakan sebagai alat analisis dalam kejahatan yang terorganisasi. Profil pelaku dapat sangat membantu dalam upaya menemukan dan memberantas kecurangan. Profil berbeda dengan foto. Foto menggambarkan fisik seseorang seperti bentuk wajah, warna kulit, bentuk hidung, potongan, dan warna rambut serta ciri-ciri fisik lainnya. Sedangkan profil merujuk pada ciri sebuah kelompok, bukan individu, seperti rentang umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial, kelas atas, menengah, bawah, bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Next. Pembahasan yang pertama yaitu profiling. Profiling adalah penggambaran ciri-ciri fisik dan non-fisik sekelompok orang yang diasosiasikan dengan suatu kondisi, tabiat atau perilaku tertentu. Profiling merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penyelidikan kasus kejahatan. Tujuan dari profiling ini bukan menyimpulkan dengan pasti siapa pelaku kejahatan, tetapi untuk menyempitkan kemungkinan tersangka dengan cara membuat sebuah deskripsi mengenai ciri-ciri kelompok. Jadi dapat dikatakan kalau profiling adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengungkap dan memberantas kejahatan. Karena apabila sudah diketahui seperti apa ciri-ciri kelompok dari beberapa perilaku kejahatan, investigator dapat dengan mudah mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Next. Pembahasan yang kedua yaitu profiling pelaku fraud. Yang pertama, profiling merupakan upaya mengetahui profil, yaitu maksudnya proses profiling dalam fraud melibatkan pengumpulan dan analisis data yang relevan. Data ini dapat mencangkup informasi tentang riwayat pekerjaan, pendidikan, suatu keuangan, pola transaksi, akses ke sistem keuangan, interaksi sosial, dan informasi pribadi lainnya. Data ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan atau tidak biasa yang dapat mengindikasikan adanya tindakan kecurangan. Lalu yang kedua, mendeteksi dari mulai faktor keturunan, segi bentuk fisik tubuh, ciri psikologi dan psikiatri. Yaitu profiling juga melibatkan pemantauan pola perilaku dan kebiasaan individu, meliputi pola kerja, interaksi sosial, hubungan dengan rekan kerja atau mitra bisnis, dan kegiatan di luar pekerjaan. Pola perilaku yang mencurigakan seperti perubahan tiba-tiba dalam gaya hidup,
keserakahan yang berlebihan atau kebiasaan yang tidak konsisten dengan pendapatan yang sah dapat menunjukkan adanya kecurangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Clara. Clara, dipersilakan. Terima kasih Erni. Untuk selanjutnya akan menjelaskan yaitu profiling juga berkembang kepada ciri psikologis dan psikiatris tertentu. Beberapa ciri psikologis dan psikiatri yang sering dikaitkan dengan pelaku fraud yaitu meliputi untuk ciri yang pertama adalah kecenderungan manipulatif. Yang artinya pelaku fraud seringkali memiliki kemampuan manipulatif yang tinggi. Mereka dapat memanipulasi orang lain, situasi atau catatan keuangan untuk mencapai tujuan kecurangan mereka. Mereka mungkin pandai dalam mengelabui orang lain dan menggunakan pemahaman mereka tentang psikologi manusia untuk memanfaatkan kepercayaan atau kelemahan orang lain. Untuk ciri yang kedua adalah kurangnya empati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku fraud seringkali memiliki tingkat empati yang rendah. Mereka mungkin tidak memperhatikan atau peduli terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kecurangan mereka pada orang lain atau organisasi. Kurangnya rasa empati ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Bukti yang ketiga adalah kekurangan finansial dan ketidakpuasan. Pelaku fraud seringkali didorong oleh motivasi finansial yang kuat. Mereka mungkin merasa tidak puas dengan keadaan keuangan mereka dan melihat tindakan kecurangan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dorongan finansial ini seringkali muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan mereka terhadap keadaan keuangan mereka pada saat ini. Bukti yang keempat adalah kecenderungan antisosial atau gangguan kepribadian. Beberapa pelaku fraud dapat memiliki gangguan kepribadian atau ciri-ciri yang menyerupai gangguan antisosial. Mereka mungkin kurang memiliki empati, memiliki tingkat impulsivitas yang tinggi, kurang mengendalikan diri atau cenderung berperilaku manipulatif dan tidak mematuhi aturan. Profiling pelaku fraud ini bertujuan untuk memudahkan penangkapan pelaku, karena profiling memberikan informasi dan wawasan yang dapat membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya investigasi dengan lebih efektif. Untuk poin yang ketiga adalah profiling dalam kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana, hierarkis, berkelanjutan, dan ada aturan main atau nilai-nilai tertentu yang harus ditaati. Contohnya adalah La Cosa Nostra, Yakuza, dan Triad. La Cosa Nostra yang dikenal juga sebagai mafia Amerika adalah organisasi kejahatan terorganisasi yang beroperasi di Amerika Serikat. La Cosa Nostra memiliki akar yang kuat di Italia dan berbasis pada struktur hierarkis yang ketat. Mereka terkenal karena terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Untuk yang kedua, Yakuza. Yakuza adalah organisasi perdagangan narkoba, pemerasan, perjudian ilegal, prostitusi, dan pencucian uang. Yakuza memiliki struktur hierarkis yang kuat dengan pemimpin yang disebut Oyabun dan anggota yang setia. Yang ketiga dan terakhir adalah Triad. Triad adalah organisasi kejahatan terorganisasi yang berasal dari Tiongkok. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan akar yang melibatkan budaya dan sejarah Tiongkok. Triad terlibat dalam berbagai kejahatan kriminal. Kejahatan yang dilakukan mulai dari perlindungan, penyeludupan, perjudian, narkoba, pelacuran, sampai kepada pembunuhan dan pencucian uang. Pelaku kejahatan terorganisasi umumnya adalah penyeludup pajak. Untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Mudiani. Kepada Putri Mudiani disilakan. Oke, baik, makasih Clara. Untuk materi selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu kita akan membahas mengenai profiling korban fraud. Walaupun umumnya profiling dilakukan kepada pelaku fraud, tetapi ternyata profiling ini juga dapat dilakukan kepada korban fraud. Namun tujuan dilakukan profiling terhadap pelaku dan korban kejahatan itu berbeda. Tujuan profiling terhadap pelaku pastinya untuk menyempitkan kelompok kejahatan sehingga memudahkan untuk menangkap para pelaku. Sedangkan tujuan profiling terhadap korban agar memudahkan untuk target penyebaran informasi.
Yang pertama, profil korban fraud dipelajari dalam ilmu viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. Ada korban yang sama sekali tidak bersalah, ada juga korban karena salahnya sendiri. Korban tidaklah selalu pasif ketika terjadinya kejahatan atas diri mereka. Tiap-tiap jenis kejahatan memiliki korban dengan ciri tertentu. Misalnya, ciri korban kejahatan keuangan adalah mereka yang tidak detail, ingin memperoleh untung besar dalam tempo singkat, dan suka mengikuti teman. Contoh lain, misalnya, sebuah kelompok bisa saja menjadi sasaran empuk para penipu dan masih berlanjut karena kurangnya edukasi yang dimiliki. Sehingga ketika profiling sudah dilakukan dan sudah diidentifikasikan ciri-ciri kelompoknya, mereka bisa diberikan peringatan untuk berhati-hati dan juga edukasi. Biasanya di Indonesia ini sering terjadi Nigerian letters yang berupa SMS bahwa korban menerima hadiah yang fantastis, tetapi sebelumnya perlu melakukan pembayaran transfer. Korban yang mulai mengirim uang kepada pelaku kejahatan tanpa menelusuri pesan tersebut dari siapa dan apakah memang benar-benar sudah dipastikan tidak akan pernah menerima hadiahnya. Justru hanya kerugian yang ia akan dapatkan karena sudah mengeluarkan sejumlah uang yang dimilikinya. Next. Profilisasi pelaku dan korban kecurangan atau fraud dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan jenis kecurangan yang terlibat. Namun, berikut ini adalah beberapa karakteristik umum yang dapat ditemukan pada pelaku dan korban kecurangan. Yang pertama, profilisasi pelaku fraud. Yang pertama ada karena motivasi. Pelaku fraud mungkin memiliki berbagai motivasi seperti kebutuhan finansial, keserakahan, balas dendam, atau kesempatan yang muncul. Yang kedua, karena pengetahuan dan keterampilan. Pelaku fraud umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kecurangan, baik dalam hal pengetahuan tentang sistem atau prosedur yang rentan, kemampuan teknis, atau pengetahuan keuangan. Yang ketiga ada sifat manipulatif. Pelaku fraud seringkali cenderung manipulatif, cerdik, dan mampu memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, posisi atau akses. Pelaku fraud seringkali memiliki akses yang tinggi atau posisi yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan penipuan dengan lebih mudah. Misalnya sebagai eksekutif, pegawai keuangan, atau petugas yang memiliki wewenang atau akses ke aset atau informasi penting. Yang kedua ini profilisasi korban fraud. Yang pertama ada kepercayaan. Korban fraud ini seringkali merupakan orang yang mudah percaya atau kurang waspada terhadap tindakan penipuan. Yang kedua, rentan. Korban fraud bisa berupa individu atau entitas yang rentan seperti orang tua yang lebih tua, individu dengan keterbatasan kognitif, atau perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang lemah. Yang ketiga, keuntungan yang dijanjikan. Korban fraud ini mungkin tertarik dengan penawaran atau janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan seperti imbal hasil yang tinggi atau kesempatan investasi yang langka. Yang terakhir, tidak ada atau minim pemahaman tentang resiko, di mana korban fraud ini biasanya seringkali kurang memahami resiko atau melewatkan tanda peringatan kecurangan. Penting juga untuk diingat bahwa ini hanya profil umum dan tidak semua pelaku atau korban kecurangan akan sesuai dengan profil ini. Setiap kasus fraud unik dan dapat melibatkan kombinasi sebagai faktor dan karakteristik. Next, Clara. Untuk materi yang terakhir ada materi yang kelima, yaitu tentang profiling terhadap perbuatan kejahatan. Tiap-tiap jenis kecurangan memiliki profil tersendiri. Misal, untuk pencurian kas dilakukan dengan cara lapping, kecurangan piutang dilakukan dengan cara penghapusan piutang sehat atau pembayaran piutang macet yang tidak dicatat. Profiling yang dilakukan dalam upaya mengenal perbuatan kejahatan atau cara melaksanakan kejahatan disebut dengan modus operandi. Profil dari fraud juga disebut dengan tipologi fraud. Dengan mengumpulkan tipologi fraud, lembaga-lembaga yang berwenang ini dapat mengantisipasi jenis fraud yang memanfaatkan perusahaan di negara-negara surga pajak atau tax haven countries, atau komisaris bank yang aktif menjalankan usahanya, atau pegawai rendahan yang menjadi pemegang saham boneka, pakar-pakar hukum pidana menghimpun kasus-kasus tindak pidana berdasarkan konsep hukum yang diterapkan, sehingga memudahkan mereka dalam menyiapkan argumen untuk kasus yang serupa.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilakukan penutupan presentasi dari kelompok kami oleh Clara. Baik, terima kasih Putri. Akhir kata sekian review materi dari kami kelompok 1 yang membahas profiling pelaku dan korban fraud. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar. Akhir kata, saya Clara, perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.